Niat yang baik harus kita sertai dengan cara yang baik agar ia terbungkus rapih dan terlihat sebagai sesuatu yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Hidup hemat bagi seorang ibu itu benar-benar bermanfaat, apalagi di era zaman sekarang yang Masya Allah tabarakallah, yang semuanya tuh serba mahal, Masya Allah. Bun itu kalau belanja nggak di pasar terasa banget. Nah ini tuh banyak yang nanya, Bun Ai cincinnya kemana? Iya, cincinnya itu penyok karena ngedorong sepedanya Abang Rafa atau Bima deh waktu itu, Bun Ai gak lupa. Yang jelas waktu ngejagain anak-anak itu nggak sengaja terus penyok, ya udah Bun Ai taruh aja dua-duanya karena belum sempat dibenerin. Nah ini Bunda itu sekarang kalau ada yang ngasih gift tuh biasanya ngasih pulpen. Kayak kemarin waktu Bunda training offline tuh dikasih pulpen, ada yang ngasih binder. Jadi bener-bener alat untuk konten. Jadi benar-benar jauh-jauh lebih bersemangat ya ngontennya. Nah seperti contoh aja ya, kalau tema budgeting emang dia secara syuting mungkin ya jauh lebih cepat ketimbang teman-teman yang daily vlog. Karena kan memang di meja aja terus nulis. Bunda udah ngerasain banget yang daily vlog di sketsa Bunda gimana, terus yang budgeting gimana. Dua-duanya memiliki tantangan tersendiri. Tapi entah kenapa di sketsa Bunda tuh Bunda lebih sering ngulang-ngulang dubbingnya. Bahkan kayak video 15 menit Bun Ai bisa dubbing hampir sekitar setengah jam bahkan lebih gitu, pernah sampai 1 jam kayak diulang lagi kok kayak nggak kelar-kelar ya, soalnya Bun Ai tuh masih belum ketemu ritmenya, jadinya agak bingung kalau cuma ngejelasin resep. Akhirnya sekarang di sketsa Bun Ai coba naikin untuk tips-tips parenting. Nah teman-teman, jadi kalau mau lihat Bun Ai sambil masak-masak sharing-sharing tentang parenting itu ada channelnya di sketsa Bunda ya. Oke, jadi untuk hari ini gimana? Masih semangat di hari apa ya? Bun yang nggak tahu di video ini akan tayang di hari apa. Kalau prediksi Bun Ai di hari Sabtu. Mudah-mudahan yang baru gajian segera bikin anggaran dan kita punya semangat lagi 30 hari ke depan untuk memperbaiki keuangan jauh lebih baik. Sebenarnya budgeting itu tidak ada yang namanya angka pasti, tidak ada yang namanya nggak pernah kebablasan. Kalau dalam 30 hari kamu jajan 10 hari, anggaplah kamu masih sukses ya teman-teman. Nah, jadi hari ini Bunda mau ngebahas nih, ada beberapa yang Bunda perhatikan, hal-hal boros tapi dianggap lebih hemat atau dianggap berhemat. Semoga apa yang Bunda sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, jadi yang pertama di sini adalah mengganti atau koleksi terlalu banyak alat budgeting. Nah, siapa nih? Kira-kira udah punya berapa ziplock? Kira-kira udah punya berapa celengan? Udah punya banyak nggak nih dompet pintarnya? Mulai dari yang warna merah, hijau, coklat, coba dicek kembali. Apakah itu semuanya berfungsi, teman-teman? Atau bahkan kita hanya euforia sesaat ketika kita ngelihat salah satu video budgeting itu kayaknya ciamik banget, Masya Allah, tabarakallah, semua serba ungu, semua serba hijau, serba kuning, serba coklat. Terus ngelihat tabungan dia tuh kayaknya full, kita langsung kayak punya semangat. Sebenarnya iri dalam kebaikan itu diperbolehkan. Bun Ai lebih membahas hal-hal yang membuat kita jadi pemborosan. Seperti contoh, banyak banget yang Bun Ai lihat dompet pintar begitu ikut Smart Mom Class nih, itu beli. Terus nanti ada lagi yang terbaru, coba nih pakai yang ini, siapa tahu jauh lebih hemat. Sebenarnya budgeting tuh bener-bener sederhana, cuma butuh buku, pulpen, karet gelang. Kalau yang mau pakai karet gelang. Kalau yang nggak mau pakai karet gelang, nggak punya dompet pinter, pakai aja amplop dulu. Jadi sebelum memutuskan membeli sesuatu, alangkah baiknya nih teman-teman ngecek dulu konsistennya dalam menggunakan hal tersebut. Bunda jujur aja ya, waktu itu pengen banget beli mikrofon yang harganya tuh hampir 2,7 ya. Tapi Bunda ngecek apakah kira-kira konsisten. Nah ternyata alhamdulillah tuh Bun Ai bener-bener ngezoom terus. Jadi dalam 1 bulan tuh zoom bisa 8 kali. Dan setelah bulan ketiga baru Bun Ai putuskan, oke Bun Ai beli deh. Sorry ya ini goyang-goyang karena sambil jagain si baby Agni.
Nah, selanjutnya, apakah terlalu banyak nih planner-planner tapi nggak pernah ditulis dengan alasan males nyatet? Jadi kan hal-hal yang dianggapnya tadi bisa membantu penghematan malah jadi pemborosan. Nah, sampai menit ini kira-kira hal apa nih yang udah kamu lakukan yang dianggap hemat padahal boros? Boleh ya sharing di kolom komentar. Oke, kita langsung masuk ke poin kedua, yaitu adalah menganggap lebih baik membeli. Nah, banyak banget kita termanipulatif sama budget kita sendiri. Sebagai contoh nih, ada orang yang ngerasa, oh beli ayam mentah aja nih 30.000, kalau matang 50.000. Nah itu lihat ya, Baby Agni lagi ngegangguin ya teman-teman. Dia nunjukin video Rahmatal lil Alamin, dia senang banget sama video itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini kadang-kadang kita tuh termanipulatif. Ya udah deh beli aja karena masak udah capeknya, belum bumbunya. Ternyata kita lupa ngecek. Kalau beli ini bisa berapa kali makan nih? Kalau masak sendiri bisa berapa kali makan? Nah, ujung-ujungnya kita ngerasa contoh kayak orang yang food prep. Wah, sekali belanja langsung ratusan ribu nih. Kok jadi mahal banget ya? Padahal kalau kita bagi per hari jatuhnya lebih murah. Jadi teman-teman benar-benar harus tahu, jangan sampai karena kita menganggap lebih baik beli, kita termanipulatif sama budget kita sendiri. Kira-kira pernah nggak ngerasa kayak gitu? Jujur ya, Bun Ai dulu awal-awal nikah itu kayak mau masak, ngapain masak, mendingan beli. Soalnya kadang-kadang masak tuh nggak habis. Tapi kalau dipikir-pikir, contoh kita makan di luar, satu porsi pecel lele lah sama nasi uduk sama es teh manis bisa 25.000. Kalau kita bawa ke rumah bisa dapat lele 1 kilo. Ya berasnya udah ada, teh manis mah gampang ya di rumah bisa bikin sendiri. Jadi hal-hal itu yang memang harus kita lebih perhatikan. Jujur ya, Bunda pribadi juga masih banget belajar hemat sama Bunda Zoya. Jadi saling menginspirasi ya teman-teman, dimana kalau Bunda Zoya tuh lebih rajin, bener-bener konsisten untuk masaknya. Jujur kadang-kadang dia weekend juga tetap masak. Kalau Bun Ai karena alhamdulillah kalau weekend tuh pasti ada jadwal untuk ngajar offline kan nggak sempat masak. Nah itu yang kadang-kadang membahayakan. Tapi selalu kita bisa atasi. Kalau kira-kira nih arus pengeluaran udah nggak sanggup lagi kita handle, kita harus nambah arus pendapatan. Tapi lebih baik lagi arus pendapatan kencang, arus pengeluarannya lamban. Waduh, Masya Allah, tabarakallah, semua juga maunya kayak gitu. Oke, sampai menit ini Bun Ai ngucapin dulu terima kasih buat yang selalu bergabung di channel Keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mudah-mudahan teman-teman gak pernah bosan untuk mampir sekali lagi dan lagi ke channel sederhana ini. Jika dirasa materi ini bermanfaat, boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Oke, selanjutnya di sini poin ketiga adalah membeli tetapi tidak ada fungsi. Ini benar-benar Bun Ai lagi belajar untuk selalu koreksi ya teman-teman. Karena kayak ngerasa pernah di satu titik kok Bun Ai kayak dibudakin barang ya. Kerjanya ngelapin doang, kerjanya ngelipetin doang tapi dipakai nggak pernah. Nah sekarang tuh lagi di fase Bun Ai benar-benar mengevaluasi. Siapa nih yang sama Bun Ai? Dulunya kalau punya barang bagus tuh kayak sayang dipakai, panci bagus sayang dipakai. Padahal kan gimana kita mau tahu tuh panci awet sama bagus kalau nggak sering dipakai. Yang dipakai malah panci yang biasa-biasa aja. Otomatis dong jadi cepet rusak. Atau misalnya kita punya tempat makan yang bagus disimpan aja sayang kalau mau dipakai. Kalau sekarang Bun Ai lebih kayak nggak mau kayak gitu. Pokoknya semua yang di rumah Bun Ai itu harus sesuai fungsi. Jadi jangan sampai kita tuh kayak beli baju sayang untuk dipakai. Tapi ada lagi nih yang seolah-olah itu hemat tapi boros. Contoh, beli buku tapi nggak dibaca. Atau ikut kelas tapi materi sama sekali nggak dilirik. Nah itu sayang banget teman-teman. Ikut kelas kiri kanan tapi materinya nggak dibaca. Nggak coba dievaluasi, nggak coba dibikin kesimpulan. Itu jangan sampai ya. Nah, kira-kira dari poin 1, 2, 3 ada nggak yang masih nyangkut sama teman-teman untuk semangat belajar hemat? Tenang ya, Bun Ai juga sama kok. Sampai detik ini Bun Ai dubbing, Bun Ai juga masih menata diri untuk jauh lebih hemat lagi, jauh lebih tepat guna dalam menggunakan semua rizki yang Allah percayakan. Jadi kita, kamu, aku dan semua sama kok. Lagi pada proses belajar. Tenang aja, nggak usah buru-buru. Yang penting kita terus berjalan. Oke, poin keempatnya adalah
member dan maksa belanja. Jadi jangan sampai nih gara-gara kamu punya member kamu jadi maksa untuk belanja. Misalnya nih contoh ya, dulu nih ini mah pengalaman pribadinya Bun Ai. Bun Ai dulu waktu kerja punya member donat yang putih pink, karena Bun Ai sampai detik ini pun Bun Ai paling suka donat itu, nggak tahu kenapa. Meskipun banyak kompetitor menawarkan ya varian-varian donat, tapi Bun Ai tetap jatuh cinta sama si donat tersebut. Nah, Bun Ai punya member di mana setiap hari Rabu itu akan diskon 15%. Entah kenapa setiap Rabu tuh Bun Ai kayak ada alarmnya pengen beli si donat tersebut. Jadi kadang-kadang member itu malah membuat kita kayak seolah-olah harus belanja, seolah-olah harus mengeluarkan uang. Ingat ya, tidak ada yang cuma-cuma sebenarnya di dunia ini. Cuma-cuma tuh tetap aja pakai uang, cuma-cuma tuh tetap aja ada budgetnya. Jadi jangan sampai nih teman-teman gara-gara punya member jadi kayak memaksakan untuk belanja atau maksain belanja jauh lebih banyak supaya dapat potongan. Sering banget kan di marketplace yang kuning atau yang hijau, tambahkan lagi keranjang kamu yuk 120.000 supaya dapat bla 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 bla. Nggak usah teman-teman, coba dilihat deh, kalau belanja 120 potongannya 70.000 nggak apa-apa, tapi kalau belanja 120 potongan cuma 10.000, udah ikhlas aja karena yakin kok nggak semua rezeki harus punya kita. Nah selanjutnya di sini adalah jajan saat weekend. Ini benar-benar momok yang menakutkan bagi Bun Ai. Kalau dulu pas weekend entah nggak tahu kenapa taruh uang yang kayak ratusan ribu tuh pasti habis aja. Padahal ya dicatat dulu nggak kemana-mana. Cuma di rumah aja. Yaitu karena saat weekend secara psikologi kekuatan kita itu berkurang bisa sampai 50 atau bahkan 60-70%. Jadi kayak ngerasa pengen balas dendam setelah Senin sampai Jumat aktivitasnya padat. Tapi ternyata itu hal yang kita pikir hemat malah bikin boros banget. Bisa jadi Senin sampai Jumat hemat, bisa langsung gagal pas weekend ya. Makanya pas weekend itu usahain kita ada satu waktu untuk masak ya. Misalnya dari sarapan sama makan siang kita masak, nanti makan malam gak apa-apa kita jajan. Atau kita balik nih, sarapan gak apa-apa kita jajan tapi siang sampai malam kita masak. Tapi jujur ya, kalau paginya biasanya udah boros, itu sampai siang dan malam secara psikologi sih biasanya akan terus-terus boros. Jadi kembali lagi pilihannya di teman-teman. Yuk sama-sama kita jangan termanipulatif dengan hal-hal yang kita anggap hemat ternyata malah boros. Sayang banget kan, Senin sampai Jumat udah hemat parah ternyata langsung gagal di weekend tiba. Oke, jadi ini aja yang bisa Bunda sharing di hari ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil, silahkan di screenshot dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.